Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Nur Alam dari kelas 11A. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait Bhinneka Tunggal Ika kita dan masyarakat global. Nah, pernah nggak sih teman-teman berpikir, kan kayak Indonesia itu terdiri dari ratusan suku, bahasa, dan agama, namun masih bisa berdiri menjadi satu kesatuan, satu negara. Tapi secara logika bisa kita nilai bahwasanya dari keberagaman tersebut harusnya akan menimbulkan perpecahan. Namun nyatanya tidak. Nah, kita juga itu bisa seperti itu karena kita memiliki prinsip fondasi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tapi masalahnya, apakah kita sudah benar-benar menerapkan prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika atau kita hanya sekedar menghafalnya saja? Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya sebagai slogan modern. Nah, istilah ini itu berasal dari Kakawin Sutasoma. Nah, Kakawin Sutasoma ini merupakan karya Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit. Kalimat lengkapnya itu sebenarnya berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Nah, karena ini dari awal, konsep ini bukan soal toleransi, tapi soal menyatukan perbedaan dan tanpa menghilangkan identitas. Oke, lanjut kita ke realitanya. Sekarang kita turun ke realita. Indonesia itu bukan sekedar beragam, namun lebih ke arah kompleks. Nyatanya, kita punya lebih dari 700 suku, lebih dari 700 bahasa daerah, ratusan suku, berbagai agama dan sistem kepercayaan. Nah, di tiap kelompoknya itu memiliki cara berpikir yang berbeda, nilai hidup berbeda, cara berinteraksi juga berbeda. Ini bukan hal kecil. Kalau nggak dikelola, keberagaman ini justru menjadi sumber konflik. Namun faktanya apa? Konflik berbasis perbedaan itu nyata. Artinya, keberagaman itu bukan kekuatan otomatis. Itu potensi yang bisa jadi kekuatan atau menjadi kehancuran. Kebanyakan orang itu masih salah paham. Banyak yang berpikir bahwasanya toleransi itu berarti membiarkan semua perbedaan. Itu belum sepenuhnya benar. Masalahnya, kalau cuma membiarkan, itu masih bersifat pasif. Dan sikap pasif gak cukup untuk menjaga persatuan. Bhinneka Tunggal Ika itu bersifat aktif. Artinya, kita harus memahami perbedaan, kita harus bisa berinteraksi, dan juga harus bisa bekerja sama. Nah, tanpa itu, persatuan itu cuman ilusi atau omong kosong belaka. Sekarang kita geser ke level yang lebih luas, yaitu dunia global. Nah, kita bisa belajar dari luar negeri. Terus kita lihat juga dari kerjasama lintas budaya, konsumsi budaya global tiap hari. Tapi di sisi lain, dunia juga menghadapi masalah yang sama, seperti konflik identitas, intoleransi, terus polarisasi sosial. Artinya apa? Masalah keberagaman bukan cuma milik Indonesia, tapi ini masalah global. Selanjutnya, di dunia ada konsep kayak gini, multikulturalisme, terus diversity, inclusion. Tapi Bhinneka Tunggal Ika punya pendekatan berbeda. Kalau konsep luar itu berfokus pada hidup berdampingan, nah Bhinneka Tunggal Ika itu fokus pada persatuan dalam perbedaan. Bukan sekedar sukses, tapi integrasi. Nah, inilah yang bikin konsep ini relevan di era global. Mungkin segitu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.